Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SBDP tema 2. Kemarin kita sudah bahas subtema 1 yaitu tentang tangga nada. Nah, hari ini Ibu akan berikan video ya subtema 2 dan subtema 3. Yaitu subtema 2 pembahasannya tentang properti tari-tarian daerah dan subtema 3 pembahasan tentang cerita bergambar. Kalian simak baik-baik ya. Nanti akan diberikan beberapa latihannya ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Simak baik-baik ya videonya. Nah, sekarang kita akan mulai menyimak video subtema 2, yaitu tentang properti tarian daerah. Properti dalam tari. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda. Fungsi properti dalam tari. Pertama, menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar mudah dipahami penonton. Kedua, pelengkap busana tari. Ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Contoh properti tari dalam bentuk senjata misalnya pedang, keris, tombak, rencong, serta busur dan anak panah. Jenis lainnya, topeng, piring, topi, tongkat, lilin, dan payung. Selanjutnya menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Ingat kembali, properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya, sehingga mudah dipahami oleh penonton. Coba sebutkan beberapa tari tradisional dan properti yang digunakan penarinya. Unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Sebelum melakukan peragaan tari, diperlukan beberapa persiapan atau yang disebut unsur-unsur tari. Peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari tersebut telah terpenuhi. Berikut unsur-unsur tari yang harus disiapkan sebelum peragaan tari. Gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, dan tata panggung. Berikut adalah visualisasinya. Nah, anak-anakku sekalian, kita sudah menyimak video tentang properti tari ya dari berbagai daerah ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa daerah-daerah di Indonesia itu mempunyai banyak sekali tari-tarian dan tentunya tari-tarian itu mempunyai properti yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kuda lumping, ada yang menggunakan panahan, ada yang menggunakan kain, ada yang menggunakan piring dan lain-lain sebagainya. Dan kalian juga tadi sudah menyimak tentang unsur-unsur tari, yaitu pertama gerakan tari, yang kedua properti, yang ketiga musik pengiring, yang keempat kostum,
yang kelima tata rias, dan yang keenam tata panggung. Nah, itulah beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah tarian. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menyimak subtema 3, yaitu tentang cerita bergambar ya. Silahkan disimak ya nak ya. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Terdapat beberapa unsur dalam cerita bergambar. Berikut unsur-unsur dalam cerita bergambar: parit, balon kata, ilustrasi, panel. Perhatikan masing-masing perbedaannya. Selain unsur-unsur di atas, ada juga narasi. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Berikut adalah contoh narasi dalam cerita bergambar. Selanjutnya, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Ada beberapa langkah untuk membuat cerita bergambar. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Menentukan objek yang ingin digambar. Membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna krayon, atau cat air. Contoh cerita bergambar. Selanjutnya, teknik perwarnaan. Gambar akan lebih menarik jika diwarnai. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Berikut perbedaan teknik kering dan teknik basah. Teknik kering tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering, krayon, dan pensil warna. Teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Berikut perbedaan hasil warna dengan teknik kering dan basah. Gambar sebelah kiri adalah hasil mewarnai dengan krayon. Gambar sebelah kanan adalah hasil mewarnai dengan cat air. Ayo buatlah cerita bergambar sesuai keinginanmu. Tentukan tema cerita terlebih dahulu. Gunakan teknik pewarnaan yang kamu sukai. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi video tentang cerita bergambar di subtema 3. Yang sebenarnya anak-anakku sekalian, cerita bergambar ini sudah Ibu jelaskan ya di tema 1, yaitu tentang cerita bergambar, ilustrasi, dan komik ya. Di sana lebih banyak lagi contoh-contoh ya
yaitu tentang pewarnaan, teknik kering, dan teknik basah ya. Tadi juga sudah disebutkan ya nak ya, teknik kering seperti apa, teknik basah seperti apa. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dibaca lagi ya, dibaca lagi bukunya dan kerjakan latihannya ya. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih. Sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.